Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Prawirojati dengan NIM 12140600021 dari kelas Humas 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan 25 teori komunikasi. Nah, yang pertama tuh ada teori dependensi efek komunikasi massa. Nah, teori ini tuh memfokuskan kepada kondisi struktural masyarakat yang mengatur kecenderungan atas terjadinya suatu efek dari komunikasi massa itu. Contohnya di Malaysia dan Singapura, para penguasa memegang kendali atas pendapat atau asumsi rakyatnya, sehingga pemberitaan media itu jadi membosankan gitu karena tidak semuanya bisa digali dengan bebas. Jadi masyarakat tuh lebih percaya kepada pemimpin atau penguasa dibanding kepada media massa. Nah, yang kedua tuh ada teori komunikasi dari Laswell. Teori komunikasi ini mendefinisikan komunikasi sebagai pesan yang disampaikan dari seorang komunikator kepada komunikan melalui sebuah media dan menimbulkan sebuah efek. Nah, contohnya nih, Farel memberi nasihat kepada Nabil karena lewat telepon karena sebelumnya Nabil ketahuan mencuri. Nah, setelah diberi nasihat dari Farel, Nabil tidak mencuri lagi. Nah, yang ketiga nih ada teori individual difference. Jadi di teori ini tuh pesan-pesan yang disampaikan oleh media massa ditangkap oleh individu itu secara berbeda tergantung dari kebutuhan personal dan latar belakang individu tersebut. Jadi beda-beda tuh orang nangkep pesan-pesannya. Contohnya, meskipun pesan yang disampaikan oleh media itu sama, namun seorang yang lebih lebih memiliki pendidikan itu cenderung lebih dapat mencerna gitu apa yang disampaikan oleh media massa tersebut, dan orang yang tidak berpendidikan biasanya cenderung lebih atau tidak dapat mencerna informasi yang diberikan dari media massa itu dengan baik. Nah, yang keempat ini ada teori kultivasi. Jadi di teori kultivasi ini media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tatanan sosial budaya dari masyarakat daripada personal seseorang. Nah, contohnya ini ketika seseorang sangat sering menonton adegan kekerasan di film saat dia berjalan di malam hari, itu tuh dia bakal merasa ketakutan, bakal merasa terancam gitu karena dia tuh keseringan nonton adegan kekerasan yang ada di film atau di media. Nah, yang kelima ini ada teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial dan efikasi diri itu tuh menunjukkan bahwa pentingnya mengikuti dan meniru perilaku, sikap, dan emosi orang lain. Nah, contohnya itu istilah buah jatuh tak jauh dari pohonnya itu adalah sebuah kenyataan karena anak cenderung memperhatikan dan mungkin akan meniru sikap dari orang tuanya. Kemudian tuh ada teori humanisme, di mana teori ini tuh menganggap istilahnya tuh siswa sebagai objek pembelajaran memiliki alasan yang berbeda untuk belajar. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berkembang dan aktif di tengah masyarakat. Contohnya salah satu contohnya itu aplikasi di dalam pembelajaran gitu. Itu guru tuh lebih menekankan siswa untuk berpikir induktif dan mementingkan pengalaman serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Nah, yang ketujuh ada teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan dan respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya, selalu ada kaitan antara stimulus dan respon terhadap perilaku manusia. Contohnya, seorang ibu menyuruh anaknya untuk membereskan mainan yang berantakan. Nah, lalu si anak kemudian membereskan mainan tersebut sesuai arahan dari ibunya atau sesuai stimulus dari ibunya. Nah, yang kedelapan ada teori informatif. Teori informatif ini merupakan salah satu teori yang klasik ya. Jadi teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi dan bagaimana transmitter menggunakan media dengan baik dalam berkomunikasi.
Dalam hal ini, apabila sinyal yang digunakan baik, maka pesan pun akan diterima dengan baik juga. Contohnya, Arsy menelpon Farel dan memberitahukan agar segera mengangkat jemuran karena di luar sedang hujan. Nah, tetapi sinyal Arsy ketika menelpon Farel tuh buruk gitu. Jadi Farel tidak dapat menerima pesan Arsy dengan baik. Dan yang kesembilan, ada teori use and gratification, yakni pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam komunikasi. Dalam hal ini, pengguna mempunyai pilihan untuk menentukan media apa yang akan digunakannya. Contoh, Arsy ingin berbicara kepada Farel, tetapi Arsy sedang di luar kota. Lalu Arsy memilih berbicara kepada Farel lewat telepon dalam rangka menghemat waktu dan biaya. Yang ke-10 tuh ada teori agenda settings. Teori agenda setting beranggapan apabila media memberikan tekanan terhadap suatu peristiwa, maka masyarakat akan beranggapan bahwa peristiwa itu merupakan peristiwa yang penting. Contohnya, media memberikan tekanan kepada final Piala Dunia 2022 karena Lionel Messi akan bermain dalam laga tersebut. Masyarakat yang tadinya tidak mengerti bola jadi menganggap bahwa final Piala Dunia merupakan suatu acara yang tidak boleh terlewatkan. Nah, yang ke-11 ini ada teori inokulasi. Teori inokulasi ini mengemukakan bahwa lebih baik terpujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang sedang melawan kerusakan kredibilitas dan citra perusahaan tersebut di situasi krisis. Dan yang ke-12 itu ada teori spiral of silence. Teori spiral of silence ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat. Teori spiral of silence menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu. Contohnya adalah pendapat mayoritas selalu menang dan menjadi pendapat umum, sedangkan pendapat minoritas akan selamanya terbungkam. Yang ke-13 ini ada teori norma dan budaya. Teori ini beranjak pada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Contohnya, LGBT kini menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat dunia karena media sering mengangkatnya sebagai sebuah berita. Yang ke-14 ada teori birokrasi. Model teori birokrasi seringkali dipakai untuk mencapai komunikasi yang efektif, terutama komunikasi dalam organisasi. Komunikasi birokrasi adalah proses kegiatan komunikasi penyampaian informasi yang sering dilakukan secara sistematik oleh aparatur pemerintah. Contohnya, presiden memberikan arahan untuk setiap kepala daerah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakatnya mengenai kegiatan G20. Yang ke-15 ada teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian komunikasi yang terjadi secara timbal balik antar anggota dari dalam organisasi. Contohnya, pada sebuah organisasi, seorang koordinator lapangan mengarahkan anggotanya untuk bekerja sesuai dengan apa yang diarahkan. Kemudian yang ke-16 ada teori komunikasi dua tahap. Teori ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarfield dan teoretikus lainnya. Teori ini berasumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam efek ke media massa. Contohnya, seorang pemuka pendapat mendapatkan informasi dari sebuah media massa dan kemudian ia menafsirkannya lalu menyebarluaskannya kembali kepada orang di sekitar mereka. Ke-17 ada teori pengharapan nilai. Dalam kerangka pemikiran teori ini, kepuasan yang Anda cari di dalam media itu tergantung sikap Anda sendiri atau sikap kalian sendiri. Contohnya, jika kalian percaya bahwa sitkom atau situasi komedi seperti Bajai Bajuri dapat memberikan Anda kepuasan dan hiburan, maka Anda akan terus mencari itu. Dan di sisi lain, jika Anda atau kalian merasa bahwa sitkom itu atau situasi komedi memberikan nilai-nilai yang tidak realistis dalam kehidupan, maka Anda akan menghindari
untuk menonton hal seperti itu. Nah, yang ke-18 ada teori konstruktivitas. Konstruktivitas ini menganggap atau menyatakan bahwa manusia membentuk versi mereka sendiri terhadap kenyataan. Mereka menggandakan beragam cara untuk mengetahui dan menggambarkan sesuatu. Contohnya, Raihan menjelaskan kejadian yang ia alami dengan berbagai cara agar teman-temannya dapat mengerti situasinya. Nah, yang ke-19 ini ada teori akomodasi. Teori akomodasi ini adalah teori adaptasi, bagaimana seseorang menyesuaikan komunikasi mereka dengan orang lain. Contohnya, ketika Dava berbicara kepada orang yang lebih tua, ia akan menyesuaikan gaya bicaranya, tidak seperti saat ia berbicara kepada teman-temannya. Nah, yang ke-20 ada teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif merupakan sebuah teori komunikasi yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh sikap, pemikiran, dan perilaku yang tidak konsisten dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah agar keluar dari ketidaknyamanan tersebut. Contohnya, ketika seseorang bingung karena saat ingin pergi keluar kota bersama teman, tapi dia juga tidak ingin melanggar perintah orang tuanya atau tidak ingin melanggar larangan orang tuanya, maka itu bisa disebut dia sedang mengalami disonansi kognitif. Nah, yang ke-21 ini ada teori ekologi media. Ekologi media merupakan istilah tentang bagaimana akhirnya media komunikasi dapat mempengaruhi persepsi, perasaan, emosi, dan nilai diri dari masing-masing individu. Contoh, berita yang beredar di media sosial seperti Instagram dan Facebook dapat memengaruhi persepsi seseorang. Yang ke-22 ada teori komunikasi massa. Teori komunikasi massa merupakan sebuah proses di mana seseorang atau sekelompok orang menyusun sebuah pesan dan mengirimkannya serta menyebarluaskannya melalui sebuah media kepada khalayak umum yang bersifat anonim dan heterogen. Contohnya media massa seperti Kompas dan Tempo. Nah, yang ke-23 ada teori komunikasi konvergensi. Model komunikasi konvergen sendiri didefinisikan sebagai suatu proses konvergen atau memusat dengan informasi yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berkomunikasi dalam rangka mencapai kepentingan bersama atau kesaling pengertian. Contohnya adalah musyawarah mufakat. Dan yang ke-24 ada teori komunikasi global. Komunikasi global merupakan istilah yang mengacu kepada analisis budaya, ekonomi, dan politik terhadap pola dan efek komunikasi yang terjadi di sebuah negara atau bangsa. Contohnya adalah propaganda internasional pada saat Perang Dunia. Dan yang terakhir, teori ke-25 yaitu teori retorika. Retorika diartikan sebagai seni berbicara baik yang digunakan dalam proses komunikasi antar manusia. Disebut juga seni berbicara baik karena meliputi kemampuan berbicara seperti berpidato singkat, jelas, padat, dan mengesankan. Contohnya adalah orator yang berkarisma seperti Presiden Soekarno. Demikianlah 25 teori komunikasi yang sudah saya pelajari. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.